Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Pasien atau Klien. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Ricky Julianda dengan NIM 20334101. Seterusnya yang kedua yaitu Reza Sentia dengan NIM 20334095. Dan yang terakhir ada Rahma Sunatul Karimah dengan NIM 20334089. Baik, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Reza Sentia. Kepada Reza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Reza Sentia akan mencoba menjelaskan tugas dari kelompok kami, yaitu tentang hak dan kewajiban pasien atau klien. Latar belakang. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, di mana dalam pasal 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri serta keluarganya. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hak dan Kewajiban Pasien, dalam pasal 8 menyatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang akan diterima maupun yang telah diterima oleh pasien dari tenaga kesehatan, merupakan salah satu kebutuhan yang perlu diketahui oleh pasien. Sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, memberikan batasan minimal informasi yang selayaknya diberikan kepada pasien mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian hak. Hak adalah tuntutan seorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Menurut Janus Sudabalok, ada 3 hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yaitu yang pertama, hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang kita peroleh begitu lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hal ini tidak boleh diganggu-gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. Yang kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya, hak untuk memberi suara dalam pemilu. Yang ketiga yaitu hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian kontrak antara orang yang satu dengan yang lain. Secara khusus, mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan klien, di mana dalam pasal 4 menyatakan bahwa hak seorang klien adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memiliki barang, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak diperlakukan untuk dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Yang kedua yaitu pengertian kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan secara yang agar dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. 3. Hak pasien. 1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. 3. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi. 4. Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan. 5. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 6. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etis tanpa campur tangan dan dari pihak luar. 7. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut, second opinion terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat. 8. Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. 9. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi A. Penyakit yang diderita, tindakan medik apa yang hendak dilakukan. B. Memungkinkan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut, sebut dan tindakan untuk mengatasinya. C. Alternatif terapi lainnya. D. Prognosanfa. E. Perkiraan biaya pengobatan. 10. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin tanpa tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. 4. Kewajiban pasien. 1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. 2. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. 3. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. 4. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau dokter. 5. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. 6. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. 7. Memperhatikan sikap, menghormati, dan rasa tenggang. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Kedua, setiap orang mempunyai hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 3.
Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang berlaku bagi dirinya. Pasal 6. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Kesimpulan. 1. Hak pasien yang paling menonjol dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan yaitu rekan medis, persetujuan tindakan medis, rahasia medis. 2. Kewajiban klien antara lain memberikan informasi lengkap perihal penyakit, mematuhi nasihat perawat, menghormati privasi, memberikan imbalan jasa. Baik, itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya moderator, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.